Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus, bapak-bapak jamaah ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah ustaz, semoga ibadah itu bagiku ibadah istiqomah, kemudian diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, pagi yang barokah, subuh yang barokah sudah subuh ke 21 Pak. Dan puasa ke 21 kita kenal. Iya Bu? 21 atau 20? 21. Ibu-ibu yang di belakang, jalan yang suara Ustaz. Lain. Kalau apa-apa jalan, tidak pakai mimbana Ustaz jalan suara Ustaz. Ustaz walaupun kurui, tinggi, langsing, tapi suara oleh malangkiang, kadang. Enggak. Berarti lain nampak Ustaz Bu? Yang di balik tiang lain nampak apa enggak? Lain. Alhamdulillah. Dutang dole dan mengantuk lagi. Kalau pada mengantuk, alhamdulillah. Bagus tak boleh sehat. Pagi kok, patang Ustaz sekitar beberapa hari yang lalu, Ustaz minta maaf ke Pak Pengurus, ke Pak Jamaah Ustaz, ke Ibu Jamaah Ustaz. Tak bisa Ustaz hadir waktu tarawih. Karena ada hal-hal yang lain yang tak bisa Ustaz tinggalkan. Minta maaf. Jadi Ustaz sampaikan nama Ustaz subuh kok. Nama Ustaz yaitu Ji Asmenki. Itu nama Ustaz. Berbeda dengan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad namanya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kalau Ustaz pun namanya bahasa Barat. Bisa kalidah nggak? Bapak ada kesimpan ya. Jadi Ustaz ulang ya. Nama Ustaz Ji Asmenki. Ji As spasi Menki. Ji Asmenki. Menki itu LE bukan LO. Jadi pada LO itu bacanya pulang Ustaz subuh langsung. Kemudian kampung Ustaz di Lintau Batu Sangka Tanah Datar. Kampung Ustaz. Jadi daerah situ banyak daerah Tanah Datar, Junjuang, 50 kota, banyak daerah di situ. Alhamdulillah, pada subuh yang barokah itu akan cukup mengaji, itu kajian pagi kok. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bertanya ketika Ustaz sedang ceramah, silakan bertanya Pak. Nah, Ustaz suku mana jamaah itu diskusi. Ceramah kita ada panjang, Ustaz, awak bertanya, ibu bertanya. Kemudian, maka kalau sederhana konsultasi sama Ustaz, sama buya, sama ulama. Kalau sakit rohani itu konsultasi sama ulama, sama Ustaz. Rohani kalau masalah ibadah, masalah hati, masalah pikiran. Ya konsultasi sama Facebook. Apalagi konsultasi sama paranormal. Ya gimat itu segadang tinju di pinggang. Orang segadang tinju bangkak pinggang. Kalau masalah sakit jasmani baru konsultasi sama dokter.
Maka jamaah-jamaah Ustaz, di masjid yang mulia, kau gagah kau yang luar biasa kau, jamaahnya ikut pengajian, ikut kajian seminggu sekali atau 2 kali seminggu, kemudian ibu taklim, ikut kajian seperti itu yang luar biasa. Jadi subuh kau itu kajian itu, yaitu tanda-tanda penduduk surga. Nah, itu kaji itu subuh kau. Itu yang akan kita bawa pulang dari mumpuk pagi. Kok itu kajian Ustaz pagi kok? Karena Ustaz cari jamaah Ustaz dari pagi, dari tadi Ustaz masuk masjid, kemudian sholat sunat fajar. Setelah itu Ustaz cari jamaah Ustaz cocok judulnya tanda-tanda penduduk surga. Karena jamaah Ustaz dan subuh banyak dari remaja senja. Hari Raja Mampet, Raja Limo, Raja Manam, hampir kita warna matahari. Itu cocok situ. Kenapa remaja senja jamaah Ustaz subuh-subuh? Yang pertama wajhu wajah. Wajah bapak-bapak, bapak pengurus, ibu-ibu jamaah Ustaz mumpasyar. Wajhu wajah mumpasyar, wajah yang bercahaya kemudian menggembirakan kalau dilihat dari kawan-kawan, saudara-saudara kita melihat wajah kita, kok kita gembira hati. Itulah nampak itu wajah-wajah orang penduduk surga itu lah nampak dari dunia. Maka surga ulama-ulama menyampaikan surga itulah kita bawa dari dunia ke akhirat. Bapak-bapak kini ku adalah karena bapak-bapak ibu-ibu kini ku ikulah yang dikatakan jamaah Ustaz manusia pilihan bagi kau. Manusia pilihan bagi kau. Karena penduduk surga ikulah jamaah Ustaz penduduk surga. Ustaz tinggal di bumi turun. Ustaz usahakan kembali pagi-pagi. Kau ingin Ustaz capek di polisi kau tadi Ustaz ingin masuk surga sama jamaah Ustaz nolak yakin kau. Itu Ustaz. Ingin Ustaz dibawa. Ditarik oleh jamaah Ustaz. Ustaz ke surga kita Ustaz. Ayo. Ustaz. Timo di mana kau? Saya serius Ustaz itu. Ustaz kalau dibawa kanan elok Ustaz capek, bagagin. Tapi kalau Ustaz, ayo kanan lagi Ustaz. Ayo, anda rebut. Wajahmu mubasyar. Wajah yang bercahaya, yang sana. Bapak-bapak, ibu-ibu ketemu Pak Pengurus sama Pak Haji, ketemu bapak-bapak sama bapak-bapak. Assalam. Salam itu makasih mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Pengurus. Assalamualaikum bapak-bapak. Assalamualaikum ibu-ibu. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum saja apa-apa dengan apa-apa. Senyum. Ibu-ibu sama ibu-ibu senyum. Yang papa sama ibu-ibu senyum dulu. Apa-apa sama bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu sudah menyebarkan kebaikan, sudah berbuat kebaikan itu pagi kok, kemudian kebaikan itu anak musak sedekah. Kalau hati itu elok, memancarkan wajah, maka wajah dan itu wajah itu adalah pancaran dari hati. Tapi kalau kita murung saja wajah kita, murung muit saja. Mengai ibu tebu bagaimana ibu? Duduk di sudut Islam, atau enggak? Kemudian pada itu jamaah itu, jamaah itu, karena itu gara-gara tonggak masaji, usaha baca enggak malah kita enggak masaji. Tapi pas anda, kemudian apa-apa, Pak, baga batu Pak, baga apa? Lewat keluarnya. Aduh dendam, itu sakit hati, dendam, egoisme dalam diri, awak yang hebat, awak yang kayu, itu yang hebat, yang luar biasa diri kita kok, la yadkhulul jannah. Udah lihat Pak. Hadis riwayat dari Imam Bukhari Muslim, hadis. Orang yang tidak mau bergaul di masyarakat, orang yang ikut, kemudian ada kegiatan sosial dan ibu, tapi kalau disinggung nyolong budak. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Man kana fi qalbihi, kalau orang itu tersimpan dalam hatinya atau dalam hatinya sifat sombong, egoisme,
apa-apa ada sombong dalam hati, ego dalam hati, ibu-ibu ego dalam hati, dan kamu tegur sapu di orang, dan mau bersosial, dan mau datang ke masjid, kemudian kamu berbuat amal kebaikan, setelah itu berjamaah ke masjid tidak mau, sekolah seperti dikeberin, bangga nyok, walaupun sebesar biji zarah dalam hatinya, la yadkhulul jannah, jangan diharap masuk surga orang itu. Lupa pengurus. Itu yang disampaikan itu kajian itu sebuah wajahku membasyar, jadikan wajahku bercahaya dari hati ke wajah. Kemudian Ustaz yang kedua dari yang pertama dari dalam masa kedua, yang kedua yang dari dua ko akan bercahaya juga, faktor dari dua dicuci yang di dua ko akan bercahaya nanti. Ustaz, apa dalilnya? Apa dalil? Inna ummati, sesungguhnya apa-apa umatku kata Rasulullah. Sesungguhnya ibu-ibu yang di belakang itu umatku kata Rasulullah. Inna ummati, sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamah, dikumpulkan nanti di hari kiamat, ghurran muhajjalina min asaril wudu. Makmuku apa-apa bercahaya nanti nur wudu cahaya. Ibu-ibu mukunya bercahaya nanti nur wudu cahaya wudu. Ghurran muhajjalina min atharil wudu, cahaya wudu kasarnya. Apa muka kita tu, yang kita cuci mana muka, wajah kita tu mana, dan paling dia teh rambut kita beledak teh. Makoi apa-apa ibu kalau kita pakai peci, buka peci itu kan kau dipaku. Ibu-ibu kalau pakai jilbab atau pakai nak jilbab di dalam tu, buka nak jilbab tu supaya kita selesai berwuduk dengan sempurna. Berwuduk dia teh. Ambil aja tu kita mulai dari hati, tapi rambut mulai dari hati, kan terasa oleh apa-apa ibu rambut kita mulai dari hati. Kecuali apa-apa yang ada rambut kan, kalau tak si Ustaz barik perjuangan itu di dunia Ustaz sampai ke kapital itu, sampai ke dagu. Yang begini itu adalah Ustaz tengok. Nawaitu doa lirofil hadasil aswari fadlillahi ta'ala. Cuci tangan, bersihkan di celah-celah jari, carakan jari-jari itu diperhatikan. Setelah itu disunahkan kita dalam kitab fikih itu disunahkan kita menghadap kiblat. Kiblat, baik. Lima tapi untuk disunahkan menghadap kiblat itu hukumnya sunat. Kalau bisa kita menghadap kiblat, tapi kalau tidak ada mahal. Beko jangan menghadap kiblat di seluruh terus tahu apa sama dengan kiblat. Kalau putar-putar sampai uduk tu, kalau mandi sampai uduk. Pastikan kumur-kumur, siap kumur-kumur, istinsya, masukkan air ikram. Setelah itu di bulan puasa sebelum tergelincir matahari. Lewat tergelincir matahari hukumnya makruh deh. Makruh itu apa hukumnya Ustaz? Makruh itu hukumnya lebih baik kita tinggalkan daripada kita kerjakan. Ya sebelum tergelincir matahari kalau kita berwuduk yang di bulan Ramadan. Itu dalam dijelaskan dalam kitab fikih ibadah puasa. Cuci muka dari hati, disebarkan ke muka seperti tangan, kanan sebelah sampai ke tepi telinga, sampai ke bawah, sampai ke kaki. Menurut ulama fikih itu fikih kontemporer itu yang seajar sama mahasiswa Ustaz. Ada enggak wudhu itu yang tidak bercahaya? Fikih kontemporer itu fikih tentang modern, fikih zaman-zaman kini. Ada nak wuduk tu yang tidak bercahaya? Ada. Kalau ambil datang ke masjid no yakin. Kalau ambil datang ke masjid, ulang lagi koma. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Capek-capek wuduk itu. Itu hasil maksudnya. Kita tak ambil, adalah apa-apa di salah tu. Pak, kita ambil apa? Ampun tak ambil dari kapas asteba tadi. Apa bali pembukuan, setelah itu bali baju rayu, setelah itu bali peci rayu, setelah itu ambo bali perompas, setelah itu pulang lagi. Bali mota apa wuduk kan, ambo belajar mota tu mota lambo. Ibu memaki ujian tu kan buat. Kalau apa-apa ibu cari di kitab fikih ibadah, itu nak ketemu mota tu ada menghanguskan wudhu kamu, nak ada tak?
carilah kitab fikih ibadah. Tapi kalau menurut ulama sufi dari Imam Al-Ghazali, siar dan mota dalam wudu. Berbicara dalam wudu, dalam bicara itu hilang konsentrasi wudu. Inti wudu itu adalah ketika kita cuci muka kita, basuh muka, ya Allah ya Rabb, ketika mengalir air wudu di muka, mengalir dosa mata, mengalir dosa hidung, mengalir dosa mulut, dicuci tangan itu mengalir dosa tangan, yang kita perbuat itu inti wudu sabana, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dan berbicara dan mata sambil wudu, menurut ulama-ulama sufi adalah wudunya itu wudu mati. Itu benar. Tapi kalau dicari dalam hal-hal yang membatalkan wudu, dan dalam kitab fikih, mota batal wudu. Tapi kalau cari kita nak dia satu kitab kita cari, banyak kitab kita baca. Ustaz mau Ustaz lakukan. Ustaz kalau wudu tidak mota. Kalau penting Ustaz, Papa rumah Pak tak makan, jangan kedua ambu wudu. Rumah Pak tak makan apa? Ambu wudu. Itu selesai wudu. Rumah Pak tak makan. Pada sejak tadi di kerjaan itu penting tu, bilang wudu baik. Itu menurut ulama sufi. Kemudian muka kau indah baca ayo. Pertama dalam mata, yang kedua dah baca ayo. Terhijab kau terhalang air wudu ke wajah kita, terhalang ketika kita meneteskan air wudu ke muka, kita cuci muka kita, sehingga terhalang air wudu ke muka kita. Sebab terhalang kok bisa terhalang air wudu ke muka kita, Ustaz? Karena badan ibu itu tambah 3 cm. Merah pipi kanan, merah pipi kiri. Ibu lampu merah, kan lebih banti itu kau majek kasar dalam. Kok berarti itu kau majek? Abang mencari pada ibu lampu lampu merah betul. Itu dalam kitab fikih kota Kuala tu Pak. Kitab fikih kota Kuala tu dikaji, fikih modern, dikaji badak terutama menghalangi air wudu. Yang kedua pakai kuku panjang. Itu dah khawatir kan? Pakai kuku panjang, pakai kutek. Ustaz pakai kutek lah tidak. Ustaz pakai kutek tidak. Mahasiswa Ustaz harus bedakan pakai kutek pakai kuku panjang. Apalagi siswa Ustaz. Kemudian apa hukum pakai bigan? Pakai bigan. Ustaz kami yang ibu-ibu boleh pakai bigan Ustaz. Ibu-ibu pakai bigan. Baik ke pasas tema, tutup rambut pakai jilbab, tutup rambut. Baik ke masalah yang yakin, solat dengan saji pakai mukena, tak nampak rambut. Tengok lagi ibu. Tak ada pakai, tak nampak rambut. Ustaz kalau warna hitam kan ya tak boleh Ustaz. Warna kuning, hijau, kelabu kan boleh. Pakai warna kuning tu. Orang berisi pelape dalam tu. Apa-apa, boleh tak apa-apa pakai bigan? Boleh. Ulama hadis memperbolehkan asal alami. Ada yang tak terbolehkan, khawatir nanti yang alami itu tapi dicampur dengan kimia. Maka tak masuk kapori-pori rambut itu ayo wudu. Kalau aku baca ayo bisa bin asar ayo wudu baca ayo bisa. Aku apa omongan 62, 70 lama uban itu. Uban itu adalah nikmat. Apa uban itu nikmat coba. Kok nikmat uban itu saya sampaikan karena apa-apa saking nikmatnya bala mu apa-apa menunggu baru dapat ini. Baru barang mau menunggu ban. Kalau 62 mau Ustaz ketika umur 30 dulu ada ke depan. Artinya 60 baru dapat depan. Berarti nikmat depan. Baru dapat. Kaki, kepala kaki yang terakhir. Kaki ko boleh itu dulu masalah behel. Saya masalah behel. Behel anak-anak pakai behel. Boleh pakai behel Ustaz? Boleh. Behel gigi kawet gigi. Boleh pakai kawet gigi Ustaz? Boleh. Dengan syarat menurut ulama hadis, mulia pakai behel kalau gigi itu berantakan, tidak tersusun gigi itu berantakan. Kemudian kalau galak itu kurang 3 hari 3 malam dah lalu orang jadi gigi ada. Kamu jadi gigi butuh 3 hari 3 malam dah mulai lepas kamu. Itu ya. Tapi kalau seandainya kita rancak, kita tambah juga, banyak. Itulah niat menggaya, mati dia gaya ni. Tuh. Kaki biasa kali-kali kita pakai dari kaki dan pakai kuku panjang.
Dari kaki itu pada beliau Ustaz, kebiasaan agama Yahudi dan Majusi. Ketika zaman jahiliyah dulu ada pentas pun ditinggikan sampai yang perempuan menari di atas itu pakai jari-jari kaki, kemudian yang laki-laki di bawah itu menari-nari joget-joget yang dia lapisi perempuan itu. Nah, itu dasarnya tuh. Bang tidak mulia. Ada pakai jari-jari kaki masuk dalam masjid. Kring 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 masuk masjid. Kunci yang salah masuk dalam masjid. Tuh. Yang kedua terakhir. Wajhuhu mubasyar pertama, yang kedua lisanun naimah, lisan perkataan yang mengandung ibadah. Itu dalam masjid ini kok masuk dalam masjid, Pak pengurus biasa membuat di pintu masjid doa masuk masjid. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Doa masuk masjid. Apa-apa ibu ustaz lain baca doa masuk masjid dari itu. Baik. Alhamdulillah jamaah Ustaz luar biasa. Masuk dalam masjid, cari dulu jasa barang lalu kita tu cari orang adu dah solat kurang dari awak. Kalau dari sini jalur bisa kamari, cari orangnya lalu di muka orang solat. Kalau kecuali kalau ibu-ibu di belakang lalu di sini ibu solat sinasat karena ada sutroh. Itu pembatas itu sutroh nama sutroh itu pembatas. Tapi kalau apa-apa, cari orang dulu. Ustaz paling takut lalu di muka orang sholat. Walaupun sholat sunat. Teman-teman, langsung kamari. Tiba di situ, sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid, sudah tu azan subuh. Dan azan tu elok-elok dan mota gitu dalam masjid. Jauh azan itu kecil ibu jamaah Ustaz. Kalau anak-anak itu yang ketek-ketek itu umur 10 tahun, 50 tahun, TKS di SMP, kalau mau tanya, itu masih namanya anak-anak. Nah, sampai SMP SD namanya anak-anak, kita yang membina. Nah, dia kurang azan, nah, itu dana azan itu kita jawab azan tenang. Itu anak-anak. Yang ngajak curhat pengurus masjid ke Ustaz, nasiko mota Ustaz, najak mota siko Ustaz di masjid kau saat ada anak-anak umur 10 tahun, 50 tahun Ustaz. Anak-anak 50 tahun nak mota Ustaz. Kau jadi cerita main bola di masjid. Gol semen padang mana? Ibu cerita, pernah ada seberang kayak gitu kok. Minat tuang bu balik, minat tuang bu gaji 50 juta sebulan. Tahu dah apa-apa ibu? Bertamu kita ke rumah Allah, Pak pengurus bertamu ke rumah Ustaz. Ustaz tinggal di Lubuk Binturun. Assalamualaikum Pak Ustaz, aku pergi ke rumah Pak Ustaz pemali bunga. Jadi Pak pengurus datanglah, bunga yang ketujuh ke pengurus ada di sana. Tetapi dengan syarat Pak pengurus tiba di rumah Ustaz, harus mengukur di rumah Ustaz ya. Jadi Ustaz dan sengaja pulang dan mau ke Steba, kamu di rumah Ustaz lah mengukur. Orang baik bertamu ke rumah orang baik, Pak pengurus baik, bapak-bapak baik, ibu-ibu baik, bertamu ke rumah orang baik, dijamu semaksimal mungkin, di balik anak ketujuh Pak pengurus makan, sambalnya ketujuh, omo sama balui, kamu balian. Kemudian Pak pengurus anak ketujuh minuman, dari kami dulu, Ustaz balian. Ada buahan ketujuh, kurma, Ustaz balian. Bertamu orang baik ke rumah orang baik, itu dijamu semaksimal mungkin, dipuaskan oleh yang punya rumah, itu adalah itu hidangan manusia, dijamu oleh manusia. Apalagi bapak-bapak yang baik, ibu-ibu yang baik, bertamu ke rumah Allah yang maha baik. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, bumi dan isi-isi daging kita. Nah, itu gaji. Kalau tahu lagi itu merangkap itu rumah gaji itu. Allah yang maha baik, bertamu ke rumah Allah. Aku kita di rumah Allah itu banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak membaca kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sholat sunat. Bertamu kita orang baik, bertamu ke rumah Allah yang maha baik, yang diberikan oleh Allah kepada kita, bumi dan isi-isinya daging kepada kita. Ada lain Ustaz. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kita lakukan sholat sunat tadi sesudah azan. Dan azan subuh itu sholat sunat namanya sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu kebiasaan subuh menjelang sholat fardu subuh. Sholli sunat al-fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. 2
2 rakaat kita melaksanakan salat sunat fajar, seperti apa pahalanya Ustaz? Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ditimbang isi bumi, ditimbang seluruh isi bumi. Ambil isi bumi itu kesadar apa-apa. Air lawi itu, baik kata pilawi itu beko, ambil air lawi itu, sampailah kalian air lawi itu, letak di timbangan. Ambil gunung-gunung yang ada di bumi itu, letak di timbangan. Ambil beko yang ada hotel-hotel, tumbuh-tumbuhan datang di timbangan. Ambil puluh beko pahala solat sunat fajar dan 2 rakaat itu. Mayang baik tak lebih baik solat sunat fajar itu pahalanya ketimbang bumi dan isi-isinya. Tuh baru solat sunat. Solat sunat hukumnya sunat dikarenakan surang tidak berjamaah. Hukumnya sunat dilakukan surang itu bumi dan isi-isi yang berikutan oleh Allah berkitu. Apalagi solat subuh hukumnya wajib berjamaah dilakukan bersama-sama di masjid di toko. Itu nak terfikir itu pahalanya luar biasa diberikan. Tak terbayangkan begitu loh pahala diberikan oleh Allah kepada kita. Itu luar biasa pahala, tapi Allah tidak melihatkan ke mata kita perkara pahala itu, karena Allah di balik itu melihat siapa yang betul-betul ke masjid itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul ikhlas dalam beribadah itu. Kalau tahulah itu manfaat solat berjamaah ke masjid, subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Kalau yang lumpuh itu apa mengurus? Yang lumpuh itu akan datang ke masjid, akan merangkak ke masjid itu. Yang kalau subuh itu yang menyambung tadi siap sahur lalu balik. Tahu kan itu mikal dua padangan akan datang ke masjid walaupun dia sakit kaki bertungkit ke masjid. Walaupun orang itu tak bisa pakai kursi dorong, pakai kereta roda datang ke masjid itu. Tapi siapa yang akan mendapat orang-orang seperti Ustaz yang ahli-ahli surga itu, tanda-tanda surga itu adalah ikulah nampak te Ustaz pagi-pagi itu, bapak-bapak Ustaz, anak-anak Ustaz, ibu-ibu Ustaz, jamaah Ustaz, ikulah warga-warga penduduk surga kasadunya. Karena itulah saya sampaikan tadi, jamaah Ustaz pagi itu, ikulah manusia pilihan kasadunya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih